Pertama kemarin itu ada si Rismon sebut-sebut nama saya, katanya minta maaf ya. Saya ingin klarifikasi bahwa apa yang disampaikan Rismon itu sama sekali tidak berdasar, tidak benar, dan itu bohong besar. Kenapa saya katakan demikian? Karena bagi saya Rismon, apa relevansinya saya mau minta maaf sama dia? Ya, gak ada relevansinya. Kemudian yang kedua, Rismon itu kan anak kemarin. Ketiga, salah saya apa dengan Rismon sehingga saya harus minta maaf? Saya dengan Pak Jokowi tidak ada masalah pribadi. Mau lihat buktinya? Makanya ini Rismon kita tunggu, Mon. Mana? Tampil dong di Zoom. Nggak berani datang ke sini. Kalau tampil, ya saya mau tunjukkan. Nih uang dari kamu tuh masih ada semua nih. Nih, masih utuh. Nggak pernah saya buka. Seharusnya kau jelaskan itu, di situ aku pandang kau ke kantor ngomong sama Rismon. Karena saya sudah memiliki kuasa hukum, Kau nanti nggak datang-datang. dijawab sama Bandel kuasa kau, hukum. Bandel kau. Oke, sebelum ke Pak Kiat, ada di sini yang kemudian saya sambungkan lewat komunikasi. Pak Kiat tahan dulu sebentar. Saya ke Bung Abraham Samad dulu. Sudah bergabung Bung Abraham Samad? Karena perlu untuk klarifikasi, beberapa waktu lalu, 2 pekan lalu kalau tidak salah, sempat disebut-sebut karena Bung Abraham Samad bagian dari orang yang untuk menyuarakan, suarakan terus ijazah palsu Pak Jokowi, suarakan terus begitu ya. Itu disampaikan oleh Si anu ya waktu itu. Rasman. Bung Rasman waktu itu. Alah, Rasman. Bung Abraham Samad, ya kenapa Bung Rasman ini tidak mau bertemu dengan Mas Roy? Mas Roy tidak mau bertemu dengan Bung Rasman. Siapa? Loh kalau kita mau ketemu tuh yang selevel aja. Kalau orang nggak punya legalitas, nggak punya anu hukum, ya ngapain ketemu? Orang nggak berguna lah, sejenis anu lah, zombie lah. Oke. Tapi kalau diundang ya kita tentu harus hadir. Saya ke Bung Abraham Samad. Bung Abraham. Iya, Bung Abraham. Oke, baik. Bung Abraham, silakan. Anda mau klarifikasi. Apa yang akan Anda sampaikan? Silakan, Bung Abraham. Terima kasih. Ya. Sebenarnya saya sudah nggak mau klarifikasi ya, cuma Bang Aiman bilang perlu kan. Ya. Oleh karena itu, ya nggak apa-apa juga disampaikan. Silakan. Pertama kemarin itu ada si Rismon sebut-sebut nama saya, katanya minta maaf ya. Saya ingin klarifikasi bahwa apa yang disampaikan Rismon itu sama sekali tidak berdasar, tidak benar, dan itu bohong besar. Kenapa saya katakan demikian? Karena bagi saya Rismon, apa relevansinya saya mau minta maaf sama dia? Ya, gak ada relevansinya. Kemudian yang kedua, Rismon itu kan anak kemarin. Ketiga, salah saya apa dengan Rismon sehingga saya harus minta maaf? Ya, anak kemarin begitu, tiba-tiba nyelonong bilang saya katanya minta maaf sama dia. Terus ditambahkan pula bahwa saya suruh-suruh si Aka dan Gafur. Memangnya Aka dan Gafur itu anak kecil ya, yang bisa disuruh-suruh. Jadi kalau kita ngomong itu harus pakai logika sedikit ya. Kewarasan kita harus bisa berfungsi, bukan sekedar omong-omong saja. Itu yang pertama, Bang Aiman. Kemudian yang kedua, ini saya harus klarifikasi. Kemarin sempat disebut-sebut bahwa katanya saya itu marah-marah ya. Bung Aiman? Ya, silakan. Katanya marah-marah karena masalah Pilpres tahun 2004. Oke, ya. Jadi kecewa gini, saya ceritakan sedikit ya. Jadi ada indikasi yang kemudian disampaikan oleh, saya lupa kemarin siapa? Salah seorang narsum lah. Saya lupa kalau sebut nama. Intinya bahwa Bung Abraham Samad ini orang kecewa terhadap Pak Jokowi karena tidak jadi calon wakil presiden di tahun 2014. Betul ya. Lalu kemudian sekarang terus menyerang Pak Jokowi lewat ijazahnya. Kurang lebih begitu. Jadi gini, Bung Aiman. Tapi saya tanya dulu, Bung Abraham betul bahwa tahun 2014 itu mau sempat dicalonkan oleh Pak Jokowi sebagai calon wakil presiden? Gini, nggak usah saya ngaku. Tanya aja tuh Pak Jokowinya, gitu ya. Dan kalau mau yang lebih konkret, Bang Aiman, ini sudah terbit bukunya Profesor Markus Metzner.
dari Australian National University. Oke, Canberra. Jadi dalam buku itu semua menceritakan tentang proses Pilpres di 2014. Pada saat itu Prof. Markus datang ke tempat saya. Saya tanya, untuk apa Prof. Markus? Dia bersama Profesor Aspinall ke tempat saya. Dia bilang, Pak Abraham, ini mau buat buku tentang sesuatu yang nanti menjadi sejarah dalam perjalanan bangsa ini. Yaitu ketika Pilpres 2014. Karena di dalamnya ada nama Pak Abraham yang disebut-sebut. Terus saya tanya sama Prof. Markus Messner, Prof, sudah wawancara Pak Jokowi? Dia bilang, sudah. Terus apa kata Pak Jokowi? Dia bilang, silahkan ke Pak Abraham, sampaikan ke Pak Abraham, dibuka aja sejelas-jelasnya masalah tahun 2014. Jadi nanti Bung Aiman kalau mau tahu cerita tentang itu, nanti saya kirimkan linknya, bukunya sudah beredar. Enggak, saya bertanya. Jadi sempat diajak Pak Jokowi tahun 2013 berarti, bukan sebelum 2014 ya? Atau mungkin 2014 awal, saya nggak tahu, antara dua itulah. Pokoknya di Pilpres 2014, Bung Abraham Samad sempat diajak oleh Pak Jokowi untuk menjadi calon wakil presidennya. Kemarin kan Rasman sudah ngomong kan, bilang begitu. Jadi nggak perlu lagi saya sampaikan kan. Berarti iya. Jadi Oke. ini buku dari Prof. Markus Messner nanti itu menceritakan. Jadi kalau dianggap saya marah-marah, apa relevansinya saya mau marah-marah? Lagi pula saya nggak terlalu berambisi kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya perlu tegaskan ya, maaf Bung Aiman ya kalau suara saya besar, karena ini gaya orang Bugis Makassar begini memang. Saya ingin tegaskan bahwa saya dengan Pak Jokowi tidak ada masalah pribadi. Mau lihat buktinya? Waktu Kaisang menikah di Solo, ya, saya itu diundang. Bahkan ditelepon 2 kali dari istana untuk hadir ke Solo. Dan karena saya ditelepon berkali-kali dan saya menghargai undangan itu, saya datanglah bersama. Ditelepon berkali-kali oleh pihak Pak Jokowi? Oleh istana. Oleh istana, oke. Istana. Iya. Dan saya datang ke pernikahannya Kaisang sama anak saya di Solo. Pada saat itu saya datang, tamu-tamu yang persis berpapasan sama saya masih ingat, ada Bambang Hendarso, mantan Kapolri, dan Pak Tom Lembong juga. Itu yang saya ingat. Jadi kalau saya dikait-kaitkan bahwa marah, loh kok mau marah? Aneh kan? Itu yang saya keberatan. Jadi sekali lagi ada 2 hal yang penting saya luruskan, bahwa seperti yang Rismon katakan bahwa saya minta maaf, itu sama sekali tidak benar. Karena menurut saya kesalahan apa yang saya lakukan sehingga saya harus minta maaf dengan saudara Rismon. Kemudian yang kedua, Rismon ini kan anak kemarin. Tiba-tiba membuat pernyataan bahwa saya minta maaf sama dia. Permohonan maaf itu berkaitan dengan apa? Kalau berkaitan dengan Gafur sama Kosinudin, itu kan sudah disampaikan oleh Gafur dan Kosinudin bahwa nggak pernah. Lagi pula Bang Kosim dan Bung Gafur itu bukan anak kecil ya, yang bisa disuruh-suruh seperti begitu saja. Jadi kira-kira seperti itu, Bung Aiman. Baik, ada yang mau disampaikan, Bung Jabara atau siapa? Sebentar, Bung Abraham. Tadi Bunya mau sampaikan? Oh, nggak ada. Oke. Bang Abraham Samad, hormat ya. Saya selalu hormat dengan beliau. Tapi berhubung saya hanya komentari tentang permintaan maaf Gafur, Kojiduddin sama Abraham Samad di tanggal 21 kemarin di sini. Ya, itu ada pertemuan. Saya mau jelaskan lebih jelas ya. Rismon sudah keluar dari TAAKAA. Ya, keluar dari grup itu. Udah itu grup WhatsApp tuh? Grup WhatsApp itu? Kenapa? Grup WhatsApp. Grup WhatsApp ya. Oke, baik. Dikirimlah bahwa Rismon mengundurkan diri atau menarik diri atau putus kuasa dari tim TAAKAA. Ya, UP-nya Kojiduddin segala macam. Jadi sesudah berapa hari ada pertemuan itu. Memang saya nggak ada. Saya lagi di Makassar kalau nggak salah ya. Rismon jalan ke sana. Sesudah itu Rismon kasih tahu saya, Bang, tadi aku ada pertemuan di daerah mana itu ya, saya lupa itu.
Yang hadir siapa aja? Disebut ini. Apa kontennya? Aku intinya ya ditarik balik lagi lah ke sana gitu loh. Pertama sebelumnya ditanya kenapa Rismon kok putus kuasa dengan TAA Ya, Bang gitu kan? Gafur dan Rismon kawan-kawan. kasih tahu. Jadi begitu Abraham Samad, jadi katanya ya nggak salah juga pertemuan itu memang. Ya kalau pengen menarik lagi kembali ke sana menurut saya normal. Tapi kan Rismon punya pendirian, nggak mau. Konteksnya di situ saya komentari ya permintaan maaf itu begitulah cerita Rismon juga ke saya. Jangan seperti Gafur kemarin bentak saya langsung, kamu tidak ada di situ. Emang bilang siapa ada di situ? Aduh rekanku ya. Nadanya seperti saya ajarin do re mi fa sol la si do, ingat. Ayo ngomong aja kau. Ya. Saya komentari dikit karena saya ada di situ. Tidak ada yang salah. Bung Aiman. Jang Mada nggak sebentar. salah. Pak Samad sebentar, dikit aja, saya ngelak. Bang Jagi. Karena saya ada di situ. Semua tidak ada yang salah, Pak. Mas Gafur juga enggak. Yang salah tuh Rismon 2 minggu yang lalu ketika dia bilang ini minta maaf, ngaku nggak minta maaf. Persoalan perdamaian di situ, Bang Jagi, itu santai. Nggak ada apa-apa, salah apa minta maaf tuh ya kayak kita ketemu, sorry ya, saya bla 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 itu aja. Tapi Rismon membuat hiperbolik dia suasana saat itu. Jadi makanya nih Rismon kita tunggu, Mon. Mana tampil dong di Zoom. Nggak berani datang ke sini. Kalau tampil, ya saya mau tunjukkan. Nih uang dari kamu tuh masih ada semua nih. Nih masih utuh, nggak Itu pernah uang saya apa itu? buka. Ini uang yang katanya dari apa? Jualan buku. Iya, nih saya buktikan masih utuh semuanya, boleh dibuka. Ya. Oke. Masih utuh. Saya nggak makan uangmu, ya. Masih utuh tuh. Oke, Bang Abraham Samad, terima kasih Bang Abraham. Saya pikir sudah klarifikasi bahwa tidak ada permintaan gitu maaf ya. ya. Jadi clear ya. Jadi tidak pernah ada permintaan maaf karena Rismon itu anak kemarin ya. Oke. Nggak wajar saya minta maaf sama dia. Oke, ya? baik. Terima kasih Bung Abraham Samad telah bergabung di Rakyat Bersuara. Baik, udah clear semua. Jadi versi Bung Abraham Samad tadi disampaikan juga dan apa yang kemudian menjadi kekhawatiran juga disampaikan juga. Bung Gafur, silakan. Ya, terima kasih Mas Aiman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya bicara dari perspektif seorang kuasa hukum dari anak muda pemberani topi merah. Saudara Jahmada Girisang juga bicara sebagai kuasa hukum dari Rismon Hasiholan Sianipar. Saya kira ini lawyer to lawyer. Ini baru apple to apple. Ya. Mas Aiman, hari ini kami sudah menerima surat somasi yang kedua. Ya. Nomor 009/Jak/somasi PIT _5/2026 atau 26. Saya bacakan saja supaya masyarakat Indonesia bisa mendengar langsung. Kepada yang terhormat, Saudara Topi Merah di tempat. Hal somasi kedua atau terakhir. Dengan hormat, sebagai tindak lanjut dari somasi kami sebelumnya, nomor sekian-sekian, tertanggal 27 April 2026, untuk kepentingan hal tersebut sesuai dengan pokok surat kami di atas, adapun beberapa hal yang perlu kami sampaikan adalah sebagai berikut. 1. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada somasi kami sebelumnya, data atau dokumen yang ditampilkan Saudara Rismon Hasiholan Sianipar di salah satu TV iNews Rakyat Bersuara pada tanggal 21 April 2026 lalu adalah data yang digunakan hanya untuk presentasi awal. Yang kedua, bahwa berdasarkan uraian di atas, untuk terakhir kali kami ingatkan dengan tegas kepada Saudara Topi Merah agar beritikat baik untuk melakukan klarifikasi dan atau menjelaskan tujuan saudara melakukan analisa yang saudara buat hingga saat ini kepada kami selaku penasihat hukum Saudara Rismon Hasiholan Sianipar. Yang ketiga, kami minta kepada Saudara Topi Merah untuk konfirmasi kepada kami selaku penasihat hukum jika dalam waktu 2 hari, berarti 2 hari itu hari ini berarti sampai besok ya, terhitung sejak surat somasi kedua terakhir ini diterima tidak ada konfirmasi atau tidak ada respon positif, maka dengan berat hati kami akan melakukan segala upaya hukum yang diperlukan, baik
melalui laporan pidana di kepolisian atau LP dan atau gugatan secara perdata. Demikian penyampaian kami. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami kuasa hukum Rismon Hasiolan Sianipar Law Office Jahmada Girsang. CC Rismon Hasiolan Sianipar. Kedua rekan Andi Azwan. Ketiga file. Rekan? Ya di sini sebenarnya begitu Mas. Lawyer dia? Tanyakan saja kepada yang bersangkutan. Panggil rekan tuh lawyer, kalau enggak ngaku-ngaku itu. Oke ya. Tapi Mas Aiman, saya tidak ingin masuk ke sini. Saya selaku kuasa hukum resmi dari anak muda topi merah, di sini juga saya akan memperkenalkan dua anggota tim kuasa hukum yang lain. Yang pertama adalah Bang Azam Khan. Silakan berdiri, Bang. Oh, ini tim kuasa hukum topi merah ya? Ya, betul. Yang kedua, Bang Jack Aspardi Piliang. Silakan berdiri, Bang. Oke. Kalau ini namanya Bang Jack, ini Jack yang benaran. Kalau Jack yang sebelah nggak tahu itu asli apa benar, apa palsu. Kalau ini Jack benaran. Kami menerima somasi ini sejak tanggal 27 April dan hari ini kami kaget juga. Kok bisa seorang pengacara senior yang katanya mediator, negosiator, mengirimkan somasi tanpa dasar hukum yang jelas, tanpa legal reasoning yang kuat. Saya sebenarnya Mas Aiman ingin bertanya kepada saudara Jahmada Girsang, ketika membuat somasi kepada topi merah yang usianya masih 27 tahun, masih labil, secara psikologis masih up and down, masih naik turun, belum nikah juga, mendapatkan somasi yang bernada intimidasi. Ya, karena setelah tanggal 27 April, saudara Jahmada Girsang lewat satu channel YouTube, nggak perlu saya sebutkan, sebentar dulu, nanti boleh, nanti saya akan kasih abang kesempatan, saya akan kasih, kita dialog ini lawyer to lawyer, ya, membuat satu statement, hei kau anak muda topi merah, hati-hati kau, ada jelas itu. Saya tidak perlu sebutkan nama channelnya, buat apa juga, nanti saya promosi lagi. Mending saya promosi channel YouTube saya pribadi, Abdul Ghafur Sangaji Official, jangan lupa subscribe. Dan saya juga. Dan Roy Suryo Official, jangan lupa subscribe. Saya ingin bertanya, kita hari ini adalah forum yang sangat baik karena di sini ada 3 lawyer nih, termasuk juga ada Ibu Eli Daneti. Kasus ijazah Pak Jokowi, Yes. semua rame-rame bikin channel YouTube. Yes, betul. Mas Termasuk Aiman. Bang Adi Azwan, Bang Roy, Bang Ghafur. Iya. Kalau Bang Refli udah lama? Iya. Oh nggak ada? Saya belum. ini bakal ada. Oh nggak bakal ada Oke. ya, syukurlah. Karena kalau mau bikin channel YouTube harus punya literasi hukum, harus punya narasi hukum. Nggak boleh cuma dibikinin adminnya salah, itu admin. Kayak orang bawa narkobanya kepegang, itu narkoba milik staf saya. Nah itulah. Mas Aiman, malam ini saya sebentar Andi Azwan, saya lagi bicara. Ya, Anda suruh tadi diam bicara, aja saya dia kalau dia potong. ngomong gitu loh. Ya. Suruh diam dia. Malam ini saya ingin mengajak 3 lawyer ini, mari kita berselancar dalam narasi hukum dan literasi hukum. Ayo, saya ajak kita berselancar dalam ilmu hukum. Ya. Saya bertanya kepada saudara Jahmada Girsang, kalau mau dijawab silakan, saya berikan Anda waktu. Apa dasar saudara? Sebentar. Apa dasar saudara mengirimkan somasi kepada klien saya? Biar ku jawab. Dan apa legal reasoning dari saudara mengirimkan somasi itu kepada klien saya? Kalau mau dijawab, monggo saya silakan, saya berikan Anda waktu. Oke, terima kasih Ghafur. Aku panggil kau Ghafur aja ya, nggak rekan lagi lah. Ya. Memang saya juga tadi nggak memanggil rekan kan, nggak masalah itu, nggak masalah itu. Jangan baperan gitu. Karena menurut saya, bukan saya merasa sombong, tapi menurut saya yang Anda lakukan itu jujur ya. Katanya Anda mau buka-bukaan. Sejak Anda masuk di perkara ini, lihat di HP-mu, tiap malam saudara telepon saya. Padahal saya udah sampai di rumah, saya kan jauh Cibubur. Baru sampai di garasi, datang telepon. Sampai saya di garasi bawah tiduran. Istri saya sampai, maaf ya, Mi, ku sebut. Ngapain, Pi? Telepon Ghafur. Apa? Pertama, ada rekan Andi Azwan.
Apa yang Anda tanya ke saya sebelum jawab somasi ya? Harus jelas ini, jangan Anda, saya mau clearkan. Saya memang lebih senior dari Anda minta nasihat ke saya berikan. Sama seperti saya ke Profesor Refli Harun. Up to now I call you Profesor. As you know. Jadi pertama kali tampil Anda dengan Andi Aswan di satu TV lah. Mendengar dulu. Diskusi kita berdua sebentar. Sebenarnya ini lari dari pertanyaan saya. Enggak lari. Anda yang lari sering lari. Diskusi Sekarang kita saya dengan kulit-kulit Pak Jahmada Girsang. Kulit mengulit itu berani saya. Enggak apa-apa. Saya kasih Anda waktu deh. Saya kasih Anda kulit waktu. mengulit itu berani saya. Sebelum daripada waktu dulu, oke, kasih nanti waktu dulu. Bahkan dengan cara apapun berani saya. Saya habisi penalaran hukumnya malam Oke, ini. silakan. Oke, Silakan, saya aku kasih jawab waktu. ya, aku lanjutkan. Pertama Anda tampil di televisi di satu TV, Anda counter dengan Andi Aswan, rekanku ini. Anda langsung telepon saya pukul 11. Bang, tolong dong nilai. Itu gini, itu adalah seorang anak muda yang baru masuk dalam satu perkara, kebetulan sudah ada senior, kami berdialog itu biasa. Saya minta Dengar dulu. dan kami telepon bermalam-malam. Kalau anda tahan uji, dengar dulu omongan saya. Bukan saya yang telepon Bang Jahmada. Bang Jahmada yang telepon saya sampai jam 3 sampai jam 4 pagi. Kata dari Dan itu rekan saya, telepon, dengar dulu, dengar. itu telepon biasa aja, tidak ada sesuatu substansi di sana. Telepon kenapa sih? Apa salahnya telepon? Kalau Oke, aku sudah jelaskan. nggak ada substansi gitu loh. Aku Saya mengatakan justru mau sebenarnya. bertanya Tapi dia kepada nggak mampu. saudara Jahmada Nggak Girsang. sanggup dia mendengar. Sebentar, biar kita. Nggak sanggup dia mendengar. Oke, silakan. Apa kata dia? Tampilanku tadi gimana bang? Oke. Ku bilang kau nggak boleh tunjuk-tunjuk muka Andi Aswan. Dia kan berdampingan dengan Andi Aswan, presenter perempuan di sini. Nggak boleh kau tunjuk-tunjuk. Oh, minta advice, nasihat apa tampilannya? Iya, minta advice ke saya. Oke, iya. Terus apa lagi? Oke, terus tangan presenter perempuan ditepok. Nggak boleh. Kedua, ajaran saya ini pencipta lagu, penyanyi. Kalau Anda bicara, oke, silakan. Aku mau nyanyi sekarang boleh? Jauh dari substansi aja, jauh, nggak ada substansinya, nggak ada isinya. Boleh, serius loh, boleh. Oh, lagu apa? Satu Nggak ada bait isinya pendek. ini. Jauh Ada ini. musik ya? Ini bukan lawyer Ada ini. musik ya? Jadi, Saya dengar ya. bertanya sebagai lawyer. Ayo Kedua, jawab saya sebagai bilang. lawyer. Dengar dulu. Iya. Jangan mempelintir Kalau pertanyaan Anda saya bisa dengan bilang sesuatu sambung. yang tidak substansi. Gafur. Gitu. Sampai aku pencipta lagu Do Re Mi Fa Sol La Si Do. Sampai Tapi ragu saya penyanyi. pakailah nada mi paling tinggi dalam diskusi awal saya bilang kan. Ya. Saya ajarin jangan langsung si bagaimana begitu itu. Ku nasihatkan dia. Oke. Yuk akui itu tidak kawan, hatimu dilihat oleh Yang Maha Kuasa. Banyak selama sebulan. Mas Aiman, saya nyatakan begini. Saya jujur mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Jahmada Girsang kepada saya itu adalah nasihat sebagai orang tua kepada anak muda. Itulah, kau akuin, nasihat sebagai seorang teman, tetapi hanya dalam konteks pertemanan karena kami sama-sama dalam satu perkara. Hanya itu yang disampaikan, tidak ada yang lebih. Bukan itu yang ingin saya pertanyakan malam ini, saudara-saudara sekalian. Oke. Yang ingin saya pertanyakan adalah apa legal reasoning dari seorang Jahmada Girsang yang katanya seorang mediator pengacara senior. Oh iya benar. Mengirimkan somasi kepada anak muda yang hari ini jadi klien saya. Mohon itu dijelaskan. Ya, aku dengar aja ya. Silakan saya kasih Anda waktu untuk menjelaskan. Kenapa mensomasi topi Jangan merah dulu, gitu? Bang Azam, jangan dulu. Saya kasih waktu dulu kepada Jahmada Girsang. Gafur, aku tanya dulu balik sedikit ya. Boleh? Saya bertanya, abang jawab dulu karena abang yang membuat somasi ini gitu loh. Enggak, Abang harus mempertanggungjawabkan somasi Sebelum ini aku dong. jawab, aku tanya dulu sedikit Ya saja. boleh, silakan. Tahu arti somasi? Justru saya ingin mengajak Anda jawab dulu pertanyaan saya, baru kemudian kita akan berselancar dalam ilmu hukum. Bukan, kalau Anda tidak tahu arti somasi, percuma aku jawab. Prof. Oke. Prof. Primanto. Saya minta penjelasannya Percuma supaya aku clear. jawab. Saya minta penjelasan supaya clear. Saya kasih Kalau Anda, somasi aja saya nggak masih tahu kasih Anda artinya, waktu. Percuma aku jawab, aku nggak mau jawab. Mahal. Mahal. Jawab dulu, apa arti somasi? Jawab apa adanya aja. Apapun kau jawab, Loh, benar. Anda yang buat somasi, Anda bertanya ke saya gitu loh. Kecuali saya yang buat Ya, somasi. saya jawab dia teguran. Oke.
Ya. Anda yang buat somasi, Profesor saya Aiman tanya yang balik menjawab. kepada Anda gini. Oke, Karena lanjutkan. malam ini saya Buran, mewakili oke. klien saya seorang anak muda. Udah. Anda mengirimkan somasi yang kata-katanya Oke, aku jawab sangat sekarang. intimidatif. Silakan. Pertanyaanku tadi ternyata dijawab oleh Aiman, Mas Aiman. Somasi itu teguran halus. Itu dilakukan adat di seluruh dunia ini sebelum berperkara ke pengadilan litigasi, baik perdata pidana, layaknya, etikanya berikan somasi. Bukan seperti yang kasus yang lain itu. Tiba-tiba, nggak sebut saya udah tahu kita, tiba-tiba disegap di Barreskrim tanpa somasi. Tanpa somasi Jo, aduh. Yang kasus susah apa itu? Pelaporan apa? Nantilah. Nah, ada lah Rismon kan dilaporkan juga. Aku tanya ini juga. Aku tanya juga. Aku selesaikan dulu ya. Udah selesai? Apa belum? Jadi kusomasi dia dengan kata-kata yang sederhana, tidak menyangkut pasal, tidak menyangkut hukuman. Itu namanya soft somasi. Oke, somasi 1. Somasi 1. Ku berikan waktu jangka 7 hari. Hubungi kantor saya atau siapa. Itu doang bahasanya. Buka aja. Kita baca sama-sama. Emang saya sembarangan bikin somasi? Percuma dong mengalami Laut Tengah, Laut India, Laut apa mau jadi pengacara ini. Paham saya. Sampai sekarang somasi 1 tidak dibuat, tapi dia justru berdiskusi dengan nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mungkin dia perlu dapat satu supporting hukum seperti apapun itu. Tapi sampai sekarang somasi saya itu ingat ya, somasi saya itu tidak pernah direspon. Sesuai dengan aturan hukum hari ini somasi kedua. Bahasanya pun indah kok, udah dibacakan tadi sama dia. Enggak ada. Tapi karena melihat podcast dia dengan macam-macam, saya nggak sebut namanya, ya aku bilang, kok kesana dijawab, aku enggak. Ya otomatis dong, aku juga di podcast orang di Polda, nggak tahu siapa podcast, aku ngomong. Aku kan gaptek masalah gini-ginian gitu loh. Ya aku ngomongin aja, ya oke, topi merah. Kalau Anda nggak lanjutkan itu, aduh silakan, aku akan terus berjalan. Karena kata-kata Anda sudah ada mengedit oleh Rismon dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Dan pernah juga podcast dari awal dengan Prof. Refli Harun, ternyata salah. Podcast dengan Bung Refli, Ya, ternyata aku salah. lihat awalnya. Yang mana? Salah yang salah. Saya nggak tahu ya itu artinya apa. Aduh ternyata Kayak soal apa? Ada. Aku tarik dulu ya. Ya dia nanti yang dijelaskan. Oh, ada pernyataan ku tarik dulu ya. Aku tarik dulu ya, ternyata Nggak ada. ada dari ini salah. Itu Saya nggak cuma tahu dipelintir, Pak Itu Iman. gimana? Maksudnya gimana? Jadi yang ternyata salah adalah tanda tangan dari Prof. Sofyan Effendi. Itu Iya, masa nggak bisa bedain itu dipelintir itu. Iya, ini cuma pelintiran dari media-media sih, Pak. Videonya ditempel nggak jelas narasi itu dari yang mana. lain. Jadi memang benar. Iya. Mas Topi Merah pernah sedikit mengkoreksi statementnya soal tanda tangannya Prof. Sofyan Effendi. Oke. Ya itu benar. Ya dan itu gentle dia. Benar ngaku benar, salah ngaku salah. Jadi apa waktu itu? Prof. Sofyan Effendi adalah Menuliskan surat. menjelaskan surat. Nah sekarang tiba-tiba narasi itu dikeluarkan lagi hanya suaranya, audionya, dikasih gambar analisanya Topi Merah. Jadi oke, kayak oke. gitu kok dipercaya. Itu Masa nggak bisa ya? bedain sih kayak Itu gitu? hoax itu berarti itu hoax masuk. Iya, katanya kliennya seorang forensik, dokter. Belum selesai. Tanya dong. Oke. Belum selesai aku dengan Gapur. Oke, silakan. Justru itulah aku panggil dia secara somasi baik-baik. Lebih baik kita udah ngomong di kantor aja baik-baik tuh nggak viral, nggak apa gitu. Itulah saya memang ya saya lakukan begitu pekerjaan sehari-hari. Nggak create case by case. Saya tuh problem solving. Aku nyatakan kok semua pekerjaan di kantorku damai kan. Sampai ke Makassar, sampai ke Sukabumi, sampai kemana. Damai, benar. Lihat track record saya. Benar. Jadi ini pun tadinya saya mau panggil dia, masih generasi muda, kalaupun nggak selesai kuliahnya katanya, tapi aku pengen panggil dia, Topi Merah, aku takut ini, pengen panggil dia dengan somasi. Aku kan belum tahu waktu itu dia ada pengacaranya tuh. Nah jadi Hubungannya apa ya, selesai atau nggak selesai begitu kuliah? ya. Jadi Mending nggak selesai kuliah daripada kalau bohong soal ijazah itu, ya. Pak. Jadi kalau disomasi katanya itulah dasar saya mensomasi dia. Oke ya. Tidak usah pakai pasal 32 kau udah mencemarkan Rismon. Waduh, buka somasinya. Buka, nggak ada pasal. Udah dikirim. Buka aja. Siapa yang punya data itu buka. Oke. Ayo
Aku pertanggungjawabkan somasiku. Soft somasi. Padahal udah somasi 2. Iya. Tapi intinya bahwa ada somasi teguran 1, baru kalau tidak ditangkapi ada somasi kedua berupa pasal. Kalau nggak ditangkapi juga saya mau tanya nih, berarti akan dilaporkan. Pasti dong. Itu namanya hierarki legal action dulu, jangan Ancaman hukuman 12 tahun penjara loh. Saya nggak sebut dulu hukumannya, itu penyidik. Saya nggak menentukan pasal. Tapi pasalnya kan yang jelas disebutkan dalam datanya nanti somasi kedua. dilaporkan. Tunggu 2 hari. Dalam hal ini, inilah ancaman menurut dia. Aku nggak main-main loh. Aku udah panggil Anda. Ini panggilan kedua masih 2 hari lagi. Kalau enggak, kan merusak. Deadline-nya besok, Rabu. Aku tambahin. Yang dia katakan itu, aku bilang aku lebih tahu. Benar, aku lebih tahu kok. Salahnya di mana menurut Bung Jamada? Tadi udah jelaskan sama rekan Andi Aswan. Itu ya disebut apa ya? Apa namanya? Security index. Oke. Security index Kan namanya. saya nggak nyinggung itu, nggak Dijazah nyinggung itu. tentang security index. Bukan soal itu, ngaco ini. Sebentar dulu. Ada Kesalahannya di mana? Sehingga Mas Suryo dianggap jangan dilaporkan. galak-galak lah. Saya nggak galak, tapi kalau nggak bener ya memalukan, Pak. Kasihan Anda. Oke. Bah, jangan kita saling permalukan lagi enggak. Iya, kasihan. Oke, kita Anda kembali udah Bung tahu. Jamada. Jadi salahnya Jadi di mana? kembali ke menurut Anda? sana, kembali ke somasi. Enggak, ke somasi salahnya di mana? Oke, silakan. Enggak, bukan. Iya. Saya mau tanya ke Bung Jamada. Di mana kemudian kesalahan sehingga nanti sampai Rabu betul ya? Ada 2 hari. Kalau Rabu tidak ada respon juga, permohonan maaf dan seterusnya, maka akan dilaporkan. Salahnya di mana? Topi merah. Gaya saya, Bang Aiman, saya koordinasi dulu dengan tim Polda. Anda bersorak-sorai, monggo, joget juga boleh. Saya menuruti aturan yang ada. Tidak ucuk-ucuk, tap. Ini Sekali lagi ya, gimana? tidak boleh menghujat. Tepuk tangan boleh, menghujat tidak boleh. Ya. Sekali lagi saya harus keluarkan, tidak ada peringatan lagi. Oke? Saya bilang Anda Semangat ya. berjoget siapa? Dulu tuh sayang semua sama saya itu semua. Sekarang jadi terbalik rumusnya. No problem. Inilah hidup. Jadi kesalahan dari topi merah belum bisa disimpulkan, harus didiskusikan. Sekarang saya tidak menyimpulkan awal. Cuman kalau dia nggak turutin sampai tanggal Rabu, aku diskusi dengan penyidik dong, SPKT lah. Ini datanya begini. Kami kumpulkan datanya udah cukup banyak. Layak nggak LP gitu? Layak nggak? Jadi aku nggak menjat. Belum tentu diterima juga. Tapi kalau terima ya monggo aja. Gitu loh. Oke, dugaan awalnya apa? Gitu. Dugaan awalnya apa? Menurut Bung Jamada, dugaan awalnya apa kesalahannya? Dia mengatakan tadi saya catat, Rismon mengedit itu. Ngedit, oke. Saya bilang diduga mengedit. Apa sih itu? Gajah Adam, untung nggak nama saya ledekin juga. Kenapa bukan nama saya ya Jamada ya gitu loh. Apa? Gadaj Adam. Saya kasih tahu, saya lebih tahu dari dia. Itu adalah security index atau mikrotek. Aku bongkar nih dikit ya. Sampai Iya, ijazah tahun tapi berapa saya itu? nggak nyinggung yang Bocoran itu, dari Pak. Bung Rismon. Nggak ada. Saya nggak nyinggung tentang Oke, Mas Wahyu jangan ngomong dulu, ada itu. silakan. ada. substansinya adalah kenapa data yang rusak itu tiba-tiba bisa muncul. Perkara Gadaj Adam itu adalah salah satu efek dari kenapa tiba-tiba ini muncul. Harusnya yang dijawab kenapa tiba-tiba ini muncul dulu, baru ngomong itu. Dan di podcast saya juga udah ngomong. Topi merah, sebentar ya. Kau seharusnya bisa jawab itu, kau kan ahli. Ya. Seharusnya kau jelaskan itu, di situ aku pandang kau ke kantor ngomong sama Rismon. Karena saya sudah memiliki kuasa hukum, Kau nggak nanti datang-datang. dijawab sama Bandel kau kuasa ya. hukum. Bandel kau. Kenapa diintimidasi? Gini, Bang. Ini kok marah-marah ini gimana? Jangan bentak-bentak Lucu anak sekali muda ya. ini, orang tua bentak-bentak Ini anak muda. soal riset question, penelitian. Jadi dalam riset question itu harus dijawab penelitian dengan penelitian. Bukan dengan model somasi yang diatur dalam pasal 1238 yang poinnya 1238 itu tidak masuk dalam ini. Itu harus dipahami. Bukan menjelaskan Jamada panjang lebar dengan cerita tadi yang disampaikan. Pakai dasar menjelaskannya. Itu yang paling utama. Jadi riset question harus dijawab juga dengan riset question. Itu penelitian. Bukan dengan somasi ancaman. Ini kan nggak benar jadinya. Boleh. Aku ada sampaikan bahan, boleh? Boleh. Tapi udah dikirim aku belum? Menjawab azamkan. Udah dikirim belum? Aku udah kirim. Boleh sedikit ya? Ada? Bentar saya tanya. Mudah-mudahan aku bisa menjelaskan ya. Sudah ada? Sampai kiriman Karena dari Rismon aku. tidak hadir. Oke, nanti selepas jeda kita akan siapkan ya. Selepas jeda kita akan segera kembali, tetap bersama kami di Rakyat Bersuara, oke.